Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Tidak semua manusia yang hidup kemarin dapat merasakan kehidupan di hari ini, dan tidak semua manusia yang hidup hari ini dapat merasakan kehidupan di esok hari. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun, apa artinya hidup jika kita tidak beriman kepada Allah? Maka kita juga harus bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, dakwah adalah ajakan dari seseorang kepada orang lain untuk menuju ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah sendiri sudah ada jauh sebelum-sebelumnya, tepatnya pada masa Rasulullah SAW. Beliau sudah melakukan dakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Di awal kenabian, beliau berdakwah dalam dua tahap, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sepanjang sejarah Islam, sudah banyak sekali orang yang berdakwah di dunia. Hingga sekarang, kita bisa lihat banyak sekali nama-nama ulama yang berdakwah di depan khalayak. Namun, pertanyaannya, apakah dakwah hanya bisa disampaikan lewat lisan? Jawabannya, tentu saja tidak. Jika dakwah hanya bisa disampaikan lewat lisan, maka tunawicara atau orang yang tidak dapat berbicara akan kehilangan kesempatan untuk berdakwah. Maka di sini kita dapat melihat kemaha bijaksanaan Allah yang maha memberi kesempatan kepada semua manusia untuk berdakwah. Dakwah sendiri dalam proses penyampaiannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang disampaikan secara langsung melalui lisan kita. Ini adalah dakwah yang biasanya kita lihat dilakukan oleh para ulama-ulama. Yang kedua ialah dakwah bil hal, yaitu dakwah yang disampaikan melalui perbuatan, perilaku, sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dakwah bil lisan adalah penyampaian seseorang mengenai ajaran Islam, maka dakwah bil hal ini adalah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi mengamalkan ajaran Islam tersebut secara langsung. Dan yang terakhir adalah dakwah bil qalam, yaitu dakwah yang disampaikan melalui tulisan atau karya seperti buku, jurnal, dan yang lain. Dakwah bil qalam ini adalah jenis dakwah yang dapat bertahan lama selama karya tersebut tetap ada, seperti beberapa karya-karya para ulama dahulu yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, di era sekarang yang dimana informasi menyebar dengan cepat, dakwah bil qalam ini sangat efektif karena bisa menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Ini bisa menjadi kesempatan bagi orang-orang yang belum mempunyai keberanian untuk tampil berbicara agar dapat berdakwah tanpa harus berdiri di mimbar. Dengan membuat atau menyebar postingan-postingan dakwah di internet, kita sudah melakukan dakwah bil qalam, dan insyaallah ini akan dipandang sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama berdakwah di era yang penuh dengan teknologi yang sekarang ini. Tidak ada alasan untuk tidak berdakwah. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya itu datang dari saya, dan lebihnya itu tentu saya datang dari Allah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.